Shalom jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru. Ada semangat baru, ada harapan baru. Setelah pemeliharaan Tuhan selama 2021 kita alami, Tuhan yang sama juga yang akan melindungi, menyertai, memberikan sebuah pemeliharaan yang nyata dalam hidup kita. Kita mau angkat pujian untuk menyatakan rasa syukur kita di hadapannya. Ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa.
Tuhan, kami percaya kami tidak perlu takut dan cemas, karena kami tahu Engkau yang memegang hidup kami. Kami tidak perlu khawatir akan masa depan dan hari esok Tuhan, karena Engkau yang sudah memegangnya. Kami berjalan bersama dengan Engkau di dalam Engkau Tuhan, sehingga ketika kami boleh melangkah, kami tahu langkah kami ini diatur dan dituntun oleh Tuhan. Maka Tuhan, yang kami minta di tahun 2022 ini, hati kami semakin dekat dengan Engkau, kerinduan kami untuk mengenal Engkau semakin nyata, sehingga 2022 akan sama penyertaannya, bahkan lebih luar biasa lagi bersama dengan Tuhan. Kami percaya iman kami mengatakan bahwa kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami, nyata sempurna. Kami siapkan hati kami untuk kami boleh memuji, memuliakan Engkau dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang berbicara dan menyapa kami pada hari ini. Kami bersyukur, haleluya, amin. Kasih Allah tak berkesudahan. Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, selamanya. Terima kasih Tuhan, boleh duduk kembali. Ada kuasa dalam nama Tuhan. Dia yang memimpin kita dalam setiap peperangan dalam hidup kita dan menjadikan kita lebih dari seorang pemenang. Namanya Tuhanku. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal,
namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian sekali lagi. Nama Yesus, nama yang perkasa. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Kita katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sangat bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Kita mau mengatakan, Tuhan Yesus terima kasih. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Ku. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Kita katakan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidup
hidupku sekarang, bukan memujimu selamanya. I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abound to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memujimu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Yesus, Yesus, terima kasih. Ya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memujimu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memujimu selamanya. Bukan memujimu selamanya. Bukan memujimu selamanya. Ya Tuhan, terima kasih. Inilah yang kami persembahkan untuk Engkau. Jika kami ada, semua adalah karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk pujian yang boleh kami persembahkan buat kemuliaan nama Tuhan. Sekarang Tuhan, kami menyerahkan firman-Mu ke dalam tangan Engkau. Dan sebelum firman Tuhan disampaikan, ada penyerahan anak Kaisen dan Carla yang dipersembahkan oleh Bapak Ibu Didik kepada Engkau, yang sepenuhnya Tuhan Engkau akan menyertai dan mengatur jalan hidupnya. Dan sekarang Tuhan, kami serahkan setiap acara yang sudah dipersiapkan di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya berkata, amin, amin. Bapak Ibu, silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, ya, ada penyerahan anak dari Bapak dan Ibu Didik, Bapak Ong Didik Cahyo Kartiko,
dan Ibu Karina Pratinuari, ya. Mungkin agak terlambat ya, mestinya sudah diserahkan yang lalu. Karena pandemi, maka demi satu dan lain hal, sehingga dipending ya, baru hari ini bisa dilaksanakan. Nah, yang akan diserahkan sekaligus dua anaknya dari Bapak dan Ibu Didik, yaitu Kaisen, ya, Ong Kaisen Epaphras dan Ong Clara Abigail. Ya. Bapak Ibu, Kaisen itu merupakan istilah dalam bahasa Jepang yang bermakna perbaikan berkesinambungan. Ya, artinya inovatif, ya, tidak stagnasi, tetapi inovatif. Jadi berkesinambungan. Filsafat Kaisen berpandangan bahwa hidup kita itu hendaknya fokus pada upaya perbaikan yang terus-menerus. Ya. Nah, memang ini nama yang bagus, ya. Waktu milih juga enggak sembarangan ya, Didik ya. Ketika mungkin istrinya ya Karina hamil, sudah dipikirkan ya, besok anaknya apa. Nah, mungkin setelah di scan, oh anaknya laki, wah tuh mulai senang lagi ya. Nah, jadi dipersiapkan. Nah, arti nama Kaisen diambil dari bahasa Navajo ya, Navajo itu daerah sebelah Amerika Utara ya, pribumi di sana di Amerika Utara, yang jumlah penduduknya cuma 175.000. Dari kata kae ya, yang diambil dari bahasa Navajo ya, kae yang artinya adalah kuat dan berakar ya. Nah, Mazmur 1 ayat 3 dikatakan dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi Didik ini kan juga pengkhotbah ya. Jadi ngerti bener, ngerti bener, nggak ngawur kasih nama anaknya. Ya, bukan berarti nama yang sederhana nggak bagus, bukan. Tetapi kalau kita ada kesempatan untuk cari nama yang bagus, ngapain cari nama sembarangan? Ya. Nah, anaknya yang kedua itu bernama Clara, ya, Ong Clara Abigail. Clara dalam bahasa Jerman itu artinya adalah cerah, cerah bersih, ya, bersih terkenal. Dan Clara dalam bahasa Italia di sana dikatakan dalam bahasa Italia itu artinya terang, cantik, terkenal. Ya, nah, seperti Anda lihat, ya, Clara cantik, ya. Nah, nama yang mengikuti Epaphras ya, itu artinya dalam hamba yang setia, ya. Nama yang mengikuti nama Alkitabnya ya. Jadi Ong Kaisen Epaphras itu hamba yang setia dari Kolose pasal 1 ayat 7. Dan Clara ini Abigail artinya apa? Memberi kebahagiaan. Jadi besoknya berbahagialah orang yang mendapatkan Clara sebagai istri. Ya, karena memberi kebahagiaan jarang loh. Ya, wanita yang memberi kebahagiaan itu jarang. Ini luar biasa. Pak Didik ini kasih nama anaknya, wow. Ya, nah, kalau sampai tidak tahu, nanti pacarnya ya perlu diberitahu. Ya, Clara ini memberi kebahagiaan buat kamu. Nah, Bapak Ibu, arti nama Clara itu diambil dari bahasa Prancis, ya, artinya terang yang bersinar, ya, cantik. Nah, usia berapakah anak-anak itu harus diserahkan?
Alkitab mencatat mulai usia 8 hari sampai dengan 12 tahun kurang sehari. Jadi nggak salah kalau hari ini kita mengadakan penyerahan anak. Karena Alkitab menulis di sana 8 hari setelah Yesus lahir dia disunat, dan setelah itu Alkitab menulis Yesus diserahkan di Bait Allah. Karena memang tidak ada ajaran di dalam Alkitab anak-anak itu dibaptis. Anak-anak dibaptis tidak ada. Sinode GBI tidak mengajarkan anak-anak itu dibaptis, tetapi diserahkan. Ya. Jadi diserahkan. Ya memang ada gereja-gereja yang liturgi mereka membaptis anak-anak. Tapi kita tidak akan diskus ya, tidak mau berdebat mana yang benar, tapi kita menurut yang tertulis di Alkitab sajalah. Pokoknya Alkitabnya berkata bagaimana ya itu kita turut. Jadi saya setuju, bukan karena saya pendeta GBI, tetapi saya sangat setuju dengan apa yang diajarkan oleh GBI ya, bahwa usia 8 hari sampai dengan 12 kurang sehari anak-anak itu berhak dan bisa diserahkan dalam rumah Tuhan. Ya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Anak-anak itu harus diserahkan dan dikuduskan bagi Tuhan. Saya tidak akan baca ayatnya di Lukas 2 ayat 21 sampai dengan 23 ya. Di sana ada tata cara menyerahkan anak. Tapi itu menurut Taurat Musa. Sekarang sudah enggak zamannya lagi ya. Sekarang yang penting adalah tulus untuk menyerahkan anak-anaknya ke dalam tangan Tuhan. Tapi penyerahan anak ini bukan berarti seperti yang sudah saya sering katakan bahwa kita bebas. Wah, sudah tak serahkan Tuhan kok. Pokoknya saya enak-enak. Nggak bisa ya. Kita bertanggung jawab untuk anak-anak kita sampai anak-anak itu dewasa. Bahkan sampai menikah, sampai berkeluarga kita bertanggung jawab. Tapi dengan catatan tidak ikut-ikut ngurusi rumah tangga anak-anak kita. Ya, biarkan anak-anak itu hidup menurut cara mereka. Sebagai orang tua kita tidak perlu ngurus apa yang dilakukan anak-anak kita. Rumah tangga mereka sendiri. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan berdoa untuk Ong Kaisen Efrafras dan Ong Clara Abigail. Ya, saya minta nanti Pak Kris, Pak Pri, Pak Harto dan juga Pak Sofan Manurung bisa ikut mendoakan anak-anak ini. Ya, saya tidak akan tumpang tangan karena ini pandemi. Ya, halo Clara. Baik, kita akan berdoa. Bapak Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus. Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib Bapa. Karena itu pagi ini Bapak Didik dan Ibu menyerahkan putra-putri mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan senang sekali kalau anak-anak diserahkan ke dalam tangan Tuhan sejak dini. Supaya Tuhan ikut campur tangan bagi Kaisen dan juga Clara. Ke depan kami tahu Tuhan dan percaya Engkau menyertai Kaisen dan Clara. Apapun yang dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Menjadi keturunan-keturunan ilahi yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk Pak Didik dan istrinya yang telah menyerahkan anak-anaknya ke dalam tangan Tuhan. Ini suatu contoh yang baik dan kami percaya Engkau memberkati Bapak Ibu Didik. Apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Di dalam nama Yesus sekali lagi kami serahkan Kaisen dan Clara ke dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Ya.
Baik Bapak Ibu yang saya kasihi, waktu berjalan terus. Sekarang saya akan sampaikan firman Tuhan. Sebelumnya saya ucapkan sekali lagi sebelum terlambat, selamat tahun baru 2022 ya. Banyak orang berpikir apa yang akan terjadi dalam tahun ini. Tetapi saya percaya penyertaan Tuhan itu ajaib. Karena itu Bapak Ibu, di belakang telah saya tuliskan tema untuk setahun ya. Called to win ya. Dipanggil untuk menang. Jadi kita ini dipanggil untuk menang dari Roma 8 ayat 37. Saat ini bukan secara kebetulan kita dipanggil menjadi orang-orang percaya. Jadi kalau Bapak Ibu berada di tempat ini, itu bukan karena kebetulan. Karena Allah mengasihi Bapak Ibu, Allah memilih Bapak Ibu menjadi anak-anaknya. Selanjutnya adalah bagaimana kita mempercayai Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita telah lewati tema Immanuel, Allah menyertai kita. Dan hari ini temanya adalah growing in Christ, bertumbuh dalam Kristus. Nah, tema GBI, ya GBI itu juga punya tema, tapi dipersilahkan untuk mengikuti dan tidak. Temanya hari ini, ya kayaknya tiap minggu berubah temanya. Temanya hari ini GBI Gereja Betel Indonesia adalah kesehatan rohani. Rohani bisa sakit enggak? Bisa. Ya. Tandanya apa orang sakit rohani? Enggak bisa bersyukur. Enggak bisa bersyukur. Ya. Apapun yang berbau rohani tidak menarik lagi bagi dia. Ya. Kalaupun mungkin mereka datang ke gereja, ya datang dalam keadaan sakit. Anda bisa bayangkan ya, kalau tubuh kita sakit, itu tidak ada nafsu makan, ya, semuanya jadi tidak menyenangkan. Nah kalau rohani kita itu sakit, itu ngeri, ya. Tapi saya tidak akan berbicara tentang tema kesehatan rohani. Ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang jelas tandanya adalah tidak bisa bersyukur dan apapun yang berbau rohani tidak menarik lagi. Apakah bisa disembuhkan? Bisa. Tapi tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Tidak ada dokter jiwa yang bisa menyembuhkan. Tidak ada psikolog yang mampu menyembuhkan. Maaf, saya tak minum dulu ya. Jadi Bapak Ibu, tidak ada rumah sakit yang bisa menampung orang yang kerohaniannya sakit. Lalu bagaimana kita berobat? Berobatnya adalah datang pada Tuhan Yesus dan percaya akan firman-Nya lewat Alkitab yang sudah ada di tangan kita. Kita baca Alkitab, berjalan menurut tuntunannya. Sebab pemazmur dia berkata, firman-Mu itu adalah suluh bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi Bapak Ibu tidak ada lain, tidak ada rumah sakit yang bisa, apalagi motivator atau psikolog yang bisa memberikan kita, mengobati kita yang sakit rohani. Jadi saya berpikir sakit rohani lebih mengerikan
daripada sakit secara jasmani. Nah, Bapak Ibu, dia tidak akan bisa bertumbuh. Tema kita triwulan yang pertama ini adalah growing in Christ. Bertumbuh dalam Kristus dari Efesus 4 ayat 15. Nah, seperti apa itu? Kita akan buka Alkitab kita, membaca bersama Efesus pasal 4 ayat 10 sampai dengan 15 ya. Saya akan cepat. Efesus pasal 4 ayat 10 sampai dengan 15. Firman Tuhan berkata, Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, saya ulang ya, dan pengetahuan yang benar, nggak ngawur ya, tentang anak Allah. Bukan tafsiran, tapi pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga apa? Kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi ayat 15, dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, nats kita pada ayat terakhir ini berkata, tetapi dengan teguh itu artinya tidak loyo. Dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita tumbuh di dalam segala hal. Tidak cuma hal-hal yang rohani, tetapi seiring dengan itu kita menjadi manusia-manusia yang terus bertumbuh, inovatif, tidak stagnasi. Dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ini ayat sangat indah sekali ya. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa Allah itu menghendaki kita ini terus bertumbuh di dalam Kristus? Mengapa Allah menghendaki kita terus bertumbuh di dalam Kristus? Apa tidak cukup, Pak? Apakah tidak cukup diselamatkan aja? Pokoknya kan kita selamat toh, Pak. Saya jawab, tidak. Kita masing-masing bertumbuh. Tidak bisa cuma diselamatkan toh. Loh, saya tidak mau jadi pendeta kayak Pak Hosea loh. Wah, jadi pendeta lebih berat lagi ya. Tapi walaupun jemaat yang sepertinya nggak berarti ya, dia juga harus ikut bertumbuh. Minimal dia mendoakan jemaat lain, mendoakan gereja, mendoakan pendetanya, mendoakan bangsa dan negara supaya COVID-19 dihentikan ya. Coba Pak Harto tolong baca Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi tidak bisa kita cukup diselamatkan, terus bertumbuh,
growing in Christ. Bertumbuh dalam Yesus, dalam Kristus. Sampai kita menjadi sempurna. Ini perintahnya Tuhan, bukan kata-kata saya. Tuhan Yesus ngomong, karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, karena apa? Karena dalam banyak hal kita ini masih belum bisa melakukan. Betul? Sangat betul. Saya sendiri merasa, Tuhan, aku ini berat, aku nggak mampu. Ya. Coba Pak Ardo baca Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ya. Karena dalam banyak hal kita ini masih belum bisa sempurna. Itu sebabnya ayat Matius 19 ayat 21 di sana dikatakan oleh Yesus, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Ini ayat bukan berarti Yesus kebangetan ya. Saya yang hartanya begitu banyak suruh bagi-bagi pada orang-orang miskin, bahkan orang-orang yang tidak bekerja. Bukan begitu maksudnya. Saudara boleh kaya. Saya pun kepengen kaya. Tetapi fokus perhatian kita bukan pada kekayaan. Ya, ada ayat yang mengatakan, saya lupa ya, tapi di Alkitab ada. Pendeknya apa yang kamu punyai, ya, punya istri, punya anak-anak, punya harta, seperti kamu tidak punya. Itu ada ayatnya. Nah, Tuhan maksudnya seperti itu. Fokus kita itu pada Tuhan. Kamu telah dibangkitkan. Karena itu pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Jadi Bapak Ibu, tidak bisa. Saya katakan tidak bisa kita stagnasi. Kita harus tetap terus bertumbuh. Suka tidak suka kita harus terus bertumbuh di dalam Yesus. Sebab fokus kita hanya pada Yesus. Ya. Kamu telah ditebus dengan harga tunai. Muliakanlah Bapa. Lupa kalau tidak punya duit terus piye? Saya sangat percaya. Dari Matius 6 ayat 34. Bahwa Allah sanggup menyediakan. Bapak, di sini ada dombanya, ada kayunya. Di sini ada kayunya, ada api. Tapi dombanya belum ada. Ya, kata Ishak pada Abraham, papanya. Papanya bilang, bagaimana? Abraham dia mengatakan, anakku, di atas sana Tuhan sediakan. Sampai detik terakhir, Ishak diikat, akan dipersembahkan, akan dibunuh. Baru Tuhan turun tangan. Tidak gampang. Tapi Allah tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Allah selalu bekerja tepat pada waktunya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah. Jadi Bapak Ibu, mari kita ini jangan fokus pada dunia lagi. Jangan bilang, Pak Hosea enak, anak wis gede-gede kabeh. Aku sing anak mesti kecil-kecil ya, Dik ya.
berjuang. Tapi pernahkah Didi tidak makan sehari? Pasti Tuhan piaraan, pasti. Ya. Dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Belum pernah kata Daud, aku melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya minta roti. Bapak Ibu jangan berkata ayatku mana toh Pak. Ini firman Tuhan. Dan perlu saya ingatkan kadang-kadang kita itu lupa. Yang kita lihat masalah kita. Ketika kita melihat masalah kita, Tuhan itu menjadi kecil. Ketika orang Israel dikepung oleh tentara-tentara Filistin. Coba kamu lihat di atas sana. Tentara-tentara Allah berkumpul di tengah-tengah mereka. Tidak usah takut. Apa Pak Usia tidak pernah takut? Pernah. Apa Pak Usia tidak pernah khawatir? Pernah. Tapi saya selalu belajar untuk bertumbuh di dalam Kristus. Karena itu pagi ini saya bagikan dan bahkan tema kita untuk setahun, untuk tahun 2022 ini adalah Call to Win. Dipanggil untuk menang. Wah ini dahsyat sekali Bapak Ibu. Saya ada dua hal yang menarik yang ingin saya bagikan saat ini. Yang pertama Bapak Ibu, Kristus itu memenuhi segala sesuatu. Efesus pasal 5 ayat yang ke-10 tadi berkata, Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Untuk apa? Memenuhkan segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu, Kristus yang telah turun di bagian bumi yang paling bawah dan telah naik bahkan membawa tawanan-tawanan. Tuhan itu memberikan pemberian-pemberian kepada manusia dan memenuhkan segala sesuatu. Tolong Pak Arto baca Efesus 4 ayat 7 dan 8. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ya, makasih. Saya tertarik dengan kata yang Rasul Paulus tulis pada jemaat di Efesus. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia. Ya, semua dapat menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi saya nggak boleh iri hati. Iri hati. Tuhan kenapa aku kok enggak diberi hikmat ya yang luar biasa? Kenapa jemaatku kok cuma hanya 100? Ya sudah, ini pemberian Kristus. Nah di situ kita bisa bersyukur. Tuhan kenapa aku kok enggak persis Pak Supri, pengusaha yang berhasil misalnya. Ya itu pemberian menurut ukuran Kristus. Tidak bisa saya sampai kaki dibuat kepala, kepala dibuat kaki seperti Pak Supri, tidak bisa. Dan saya tidak perlu iri hati. Maksud ya Bapak Ibu. Masing-masing menurut Alkitab dikatakan menurut ukuran pemberian Kristus. Hosea kamu ini mengembalakan cukup 100, wis tuwa. Kira-kira kan begitu. Wah baik loh Tuhan itu.
Ya, nah coba saya bayangkan di usia 71 jemaatnya 15.000, apa enggak gini terus? Bisa stres. Ya, jadi Bapak Ibu, enggak ada yang alasan Allah enggak baik. Tuhan itu baik, teramat baik dan sangat baik. Kitanya ini yang, enggak suka terima. Komplain terus, kurang terus. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ya, dikatakan apa? Tuhan memperlengkapi orang-orang kudusnya. Efesus 4 ayat 12 di sana dikatakan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini yang penting. Saya suruh main keyboard seperti Pak Harto, ya enggak bisa. Loh, bener loh Bu, Bapak Ibu. Saya ini belajar piano di rumah, saya kan punya keyboard di rumah. Ora iso-iso. Sama saya punya pikiran aku tak ajar Pak Harto ya. Mudeng. Lah memang itu, tapi cucu saya, Edmund, waduh. Kalau main piano, luar biasa. Tidak apa-apa sudah, cucu saya yang bisa. Kan gitu Bapak Ibu. Tidak semuanya harus ngkongnya, serba bisa. Ya sudah toh. Tidak diberi pinter main piano sudah ada Pak Harto. Lah bayangkan kalau gereja ini yang main piano saya, yang khotbah saya, penyerahan anak saya, semua saya bisa stres Bapak Ibu. Amin. Tuhan itu tetap baik, ya. Tetap Tuhan itu baik. Dalam misinya Tuhan Yesus menyelamatkan kita, Tuhan tidak saja lahir 2000 tahun yang lalu, tapi memperlengkapi kita kebutuhan hidup yang kita perlukan sampai Tuhan datang, ya. Tolong Pak Harto baca Efesus 4 ayat 13 sampai dengan 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya. Nah Bapak Ibu, kalau kita bisa mengerti ajaran Tuhan, kita itu enjoy, bersyukur. Kasih 100 bersyukur, kasih 10.000 bersyukur, tidak dikasih pun bersyukur. Karena di atas sana Tuhan menyediakan apa yang akan dipersembahkan buat Tuhan. Tidak ada jemaat yang sampai tidak bisa memberi persembahan. Kalau hidupmu benar, pasti Tuhan berkati. Pasti, ini kata-kata saya berdasarkan firman Tuhan. Pak, aku sampai raiso loh, nggak kolektor raiso. Coba introspeksi diri. Kenapa kamu nggak sampai nggak bisa? Saya pernah loh, ya, nggak bisa ngasih kolektor, tapi apa? Ketinggalan semua, uangnya ketinggalan semua karena ganti celana. Tidak bawa apa-apa, dompet pun tidak bawa. Waduh, izin saya ketika kan tidak pakai peti gitu ya. Ketika kantong kolektor diedarkan, saya nggak mau nipu Tuhan, pura-pura action, nggak mau saya. Saya bilang sama sebelah saya. Mungkin sebelah saya bisa berkata medit,
apa-apa terserah. Tapi di hadapan Tuhan saya jujur, saya lupa, ketinggalan semua uangnya. Bapak Ibu, saya percaya kok Tuhan itu baik. Tidak ada alasan tidak baik. Amin. Ya, itu yang bisa saya persembahkan. Saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk tampil ke depan. Mari kita berdoa menyerahkan perjamuan kudus ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan akan menyertai kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perjamuan kudus yang ada di depan kami. Tuhan, kami percaya setiap kali kami makan roti dan minum cawan Tuhan, kami memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan sampai Tuhan datang. Dan pagi ini Tuhan, kami percaya Tuhan, itu akan kami lakukan untuk memperingati kematian dan kebangkitan Engkau. Allah yang bangkit, Allah yang berkemenangan, Allah yang terus memberikan kemenangan buat kami. Terima kasih Tuhan, ajar setiap kami untuk bersekutu dalam tubuh dan darah Engkau. Dan Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Sucikan, layakkan para pelayan-Mu. Sucikan, layakkan kami semua yang sebentar akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Supaya jangan sampai kami bersalah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk segala berkat dan juga perjamuan kudus pagi ini. Yang percaya berkata, amin, amin. Kita akan angkat pujian bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah.
bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang akan mengambil perjamuan kudus tetapi belum terima roti. Semua sudah, yang di atas sudah. Yang belum terima anggur sudah semua. Baik, kita akan berdiri. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan
sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan Tuhan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita akan mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Pagi ini kita mempunyai persekutuan yang intim dengan tubuh Kristus yang terpecah-pecah di Golgota untuk menerima cemooh, celaan. Allah itu baik, Allah mengasihi kita. Percayakah engkau roti ada di tangan kananmu itu adalah lambang tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita angkat cawan yang berisi air anggur, lambang darah Kristus, darah perjanjian yang tercurah karena dosa-dosa kita. Oleh darahnya kita disucikan, ditebus menjadi anak-anak Allah dan ahli-ahli waris surga. Karena kasih karunia kita dimampukan untuk terus hidup di dalam Dia. Sekarang percayakah engkau anggur yang ada di tangan kananmu itu adalah lambang darah Kristus, darah yang tercurah di Golgota. Amin. Mari kita minum bersama. Di dalam nama Yesus kita minum bersama. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang telah Tuhan taruh dalam ibadah kami pagi ini. Setiap acara yang kami lewati, pimpinan Tuhan yang ajaib, bahkan lewat firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Tidak ada alasan untuk kami Tuhan terpuruk, bahkan tinggalkan Tuhan. Engkau Allah yang terlalu baik dan teramat baik buat kami. Biarlah lewat persekutuan tubuh darah Tuhan, di mana pagi ini Tuhan boleh kami lewati. Kami tahu dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang peduli. Hari ini tidak ada lagi Tuhan alasan untuk kami meninggalkan Engkau. Engkau Allah yang mencukupi segalanya, bahkan Allah yang memberkati. Ajar setiap kami untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dan itu cukup untuk kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pujian kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk segala berkat perjamuan kudus pagi ini. Yang percaya berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan kembali pada Pak Didik. Sembari cawan perjamuan dikumpulkan, kita akan menyimak untuk warta jemaat pada hari ini.
Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan, pada hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea Idityono. Adapun warta jemaat sepekan yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Kita akan bertemu kembali pada ibadah raya Minggu 9 Januari 2022 dengan pembicara Bapak Pendeta Muda Aristarkus Suharto. Ibadah Abi akan dilaksanakan pada Minggu 9 Januari 2022 secara onsite pada pukul 7 pagi di ruang Sekolah Minggu GBI Hosana. Ibadah online akan ditayangkan setiap minggu pada pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube GBI Hosana Semarang. Persembahan dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Supriyanto DRS dan dapat disampaikan kepada Ibu Lindasari di toko Dinar Stationery. Serta disediakan kotak persembahan di pintu keluar bagi jemaat yang beribadah secara onsite. Kami menghimbau Bapak Ibu semuanya untuk tetap mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan saat beribadah di gereja. Dan bagi jemaat yang merasa kurang sehat, kami himbau untuk mengikuti ibadah secara online dengan serius. Demikian warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Seusai ibadah akan ada pembagian kapsul rohani untuk ayat-ayat yang menguatkan kita selama satu tahun ini kita menjalani dan kita terapkan dalam hidup kita. Jemaat akan diberikan kapsul rohani. Saya serahkan untuk Bapak Gembala untuk menutup ibadah pada pagi ini. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita berdiri sekali lagi. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk ibadah yang telah Tuhan berkati sepanjang ibadah kami pagi ini. Baik lewat pujian, pemberitaan firman-Mu, perjamuan kudus, kami semua diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, bentar kami akan tinggalkan tempat ini. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang teramat baik buat kami. Selalu akan menyertai kami. Dan Tuhan Yesus, berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami terus dan bersyafaat bagi bangsa kami, kiranya belas kasihan Tuhan akan menghentikan virus COVID-19. Pagi ini yang datang dengan segala masalah dan persoalan, bahkan yang mengikuti ibadah online sebentar petang, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Jamahan kuasa-Mu memulihkan dan menyembuhkan mereka. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Ulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah dalam dimensi waktu tanpa batas, ditebus, diselamatkan, menjadi ahli waris surga. Dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus, terus menyertai memberkati engkau. Dimanapun engkau berada, segenap aktivitas usaha pekerjaanmu disertai Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah. Hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin. Kami memuji Kau besaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.